Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran matematika untuk kelas 10. Sabtu 14 Maret 2026. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang dasar-dasar bilangan berpangkat atau kita sebut dengan eksponen. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas kebalikan dari materi eksponen, yaitu logaritma. Jadi, kalau di eksponen kita disuruh mencari hasil pangkat, maka di dalam materi logaritma ini kita akan menentukan besar pangkat. Bagaimanakah caranya? Nah, sebelumnya kita akan masuk ke pengertian logaritma dulu. Logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Jadi intinya dengan mempelajari logaritma kita bisa mencari besar pangkat dari suatu bilangan yang diketahui hasil pangkatnya. Misal 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Jawabannya adalah 3. Bukannya itu mudah ya, tapi kenapa harus pusing belajar logaritma? Logaritma itu untuk memudahkan bilangan-bilangan yang misalnya ada yang menghasilkan desimal, contoh ya 5 pangkat berapa yang hasilnya 2,236, bingung kan ya? Maka adanya logaritma untuk memudahkan hal yang menurut kita agak susah. Kemudian bentuk umum logaritma adalah sebagai berikut. Jika A pangkat X sama dengan B, maka A log B sama dengan X dengan syarat A B-nya lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Keterangan A itu basis atau bilangan pokoknya, B itu numerusnya atau hasilnya, X itu adalah besar pangkat atau nilai logaritmanya. Kita masukkan tadi ke angka, misalnya 2 pangkat berapa yang menghasilkan 8, maka 2 log 8 sama dengan, seperti itu kebalikannya. Jadi karena 2 pangkat 3 menghasilkan 8, maka A log B sama dengan 8. Begitu ya, kalau misalnya X-nya sama dengan 3 tadi. Kemudian kita masuk ke contoh. Jika 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka dalam bentuk logaritma kita akan tulis 3 log 9 sama dengan 2. Kalau ada eksponen, kita pangkat yang dicari 2-nya, ya kan. Kalau dalam logaritma akan menjadi 3 log 9 sama dengan 2. Jadi 3 pangkat berapa yang menghasilkan 9? Maksudnya gitu, 3 log 9 sama dengan 2. 3 pangkat berapa yang menghasilkan 9 sama dengan 2. Jadi 3 pangkat 2 akan menghasilkan 9. Kemudian jika 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka dalam bentuk logaritma akan menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Kalau ada soal 2 pangkat berapa yang menghasilkan 8, itu akan menjadi jawabannya 3. Itu adalah logaritma. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kalau di eksponen kita akan mencari 2 pangkat 3 sama dengan berapa hasil dari 2 pangkat 3. Maka kita cari 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kalau dalam bentuk logaritma kita akan menjadi pangkatnya 2 pangkat berapa sih menjadi yang menghasilkan 8, maka ditulis 2 log 8 sama dengan jawabannya adalah 3. Jadi 2 pangkat 3 hasilnya 8. Ini kebalikan ya. Kemudian jika 5 pangkat 3 sama dengan 125, kalau di eksponen 5 pangkat 3 sama dengan 125, 5 dikali 5, 25 dikali 5, 125, maka dalam bentuk logaritma yang biasa, ingat kalau di logaritma adalah yang dicari pangkatnya, maka ditulis dengan 5 log 125 sama dengan 5 pangkat berapa sih yang menghasilkan 125, maka jawabannya adalah 3. Kemudian bagaimana jika penulisannya sebagai berikut? Log 100, maka untuk hal umum kalau tidak ada angka sebelum log itu maka diandak dengan angka 10. Jadi 10 log 100 sama dengan 2.
Bagaimana? Apakah sudah mulai paham kan ya? Biasanya masih bingung untuk menentukan mana angka yang basis dan mana angka yang menjadi numerus, ya nggak sih? Jadi kuncinya kamu ingat saja kalau bilangan Fukuk itu basis, letaknya di atas sebelum tanda log, dan bilangan hasil pangkat itu adalah numerus, letaknya di bawah setelah kata log. Kemudian masuk ke sifat-sifat logaritma sebagai berikut. A log ke dalam kurung B kali C sama dengan A log B tambah A log C. Syarat nilai basis A. Kemudian A log B per C, A log B kurang A log C, ya. Syarat nilai basis A harus sama. Kemudian A log B pangkat N ditulis dengan N dikali A log B. Kemudian yang keempat, A pangkat M log B sama dengan A per M kali A log B. Kemudian yang kelima, A pangkat M log B pangkat N ditulis dengan N per M dikali A log B. Begitu seterusnya, 6, 7, 8, 9, 10 bisa dilihat ya. Itu adalah sifat-sifat logaritma. Kemudian untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke contoh soal berdasarkan sifat-sifat logaritma yang tadi kita bahas, kemudian yang tadi kita baca ya. Kemudian contoh 1, ada soal log 5 ditambah log 2 sama dengan, karena tadi kalau penjumlahan itu dikalikan menurut sifat-sifat menjadi log sama dengan 5 dikali 2 sama dengan log 5 kali 2 10, log 10 sama dengan 10. Ingat kalau tidak ada angka di sebelum log itu dikasih 10. Jadi 10 log 10 sama dengan 1. Kemudian yang B, 2 log akar pangkat 2 sama tambah 2 log akar pangkat 8 sama dengan 2 log dalam kurung akar 2 dikali akar 8 sama dengan 2 log 2 kali 8 sama dengan 16, 2 log akar 16 sama dengan akar dari 16 adalah 4, 2 log 4 sama dengan 2. Jadi 2 pangkat berapa yang menghasilkan 4 gitu ya. Jadi sama dengan 2, maka jawabannya 2. Kemudian contoh soal lagi contoh 2. Di sini ada A log 32 dikurang contoh 2 yang pertama adalah 2 log 32 dikurang 2 log 4 sama dengan menurut sifat-sifat logaritma kalau ada pengurangan menjadi per ya di dalam kurung menjadi 2 karena sama-sama 2 log sebelum kata log, jadi kita anak 2 log 32 per 4. Kemudian 2 log 32 dibagi 4 sama dengan 8, maka menjadi 2 log 8. Hasilnya adalah 3. 2 pangkat berapa sih yang menghasilkan 8 gitu ya kan, sama dengan 3. 2 pangkat berapa yang menghasilkan 8 sama dengan 3. Itu maksudnya dari kata log itu, cari pangkat. Dan contoh soal berdasarkan sifat-sifat logaritma yang ketiga, yaitu ada di sini 3 log 27 sama dengan, kita cari 27 itu hasil dari 3 pangkat 3. Jadi 3 log 3 pangkat 3 sama dengan 3 log pangkat 3. 3 dikali 3 log 3 itu sama dengan 1. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 3. Dan yang terakhir contoh soal berdasarkan sifat-sifat logaritma contoh 4-nya. Kemudian dilihat dari contoh berikut. 16 log 32 sama dengan 16 hasil dari 2 pangkat 4. Dan sedangkan 32 hasil dari 2 pangkat 5, kita tulis menjadi 2 pangkat 4 log 2 pangkat 5 sama dengan, kalau ada begitu, kalau ada angka 2 pangkat ya kan sudah ada, maka itu berdasarkan sifat-sifat menjadi per. Jadi 5 pangkat yang di belakang 5 per pangkat yang di depan 5 per 4 2 log 2. 2 log 2, 2 pangkat berapa yang menghasilkan 2 itu hasilnya 1. Jadi kita tulis ke bawah 1. 5 per 4 nya tetap. 5 per 4 dikali 1 sama dengan 5 per 4.
Kemudian ini cobalah jawab soal berikut untuk lembar tugasnya. Cobalah jawab 2 log 16 ditambah 2 log 8 sama dengan melihat sifat yang pertama dan contoh soal yang pertama. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.